Dan pemirsa, bagaimana perkembangan penyidikan kebakaran kantor Teradron yang menewaskan puluhan orang? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita Satu, sudah ada Agnes Valentina dan juru kamera Farisal Fadidi. Agnes, selamat sore. Apa informasi terbaru yang Anda dapatkan terkait dengan penyidikan kebakaran kantor Teradron ini, Agnes? Ya, sore Said dan juga pemirsa, tadi kami baru saja selesai menyaksikan konferensi pers dari Polda Metro Jakarta Pusat terkait dengan peristiwa kebakaran gedung Teradron. Terdapat beberapa fakta yang terbaru yang kami dapatkan, yakni saat tadi dimulai konvers, kepolisian menghadirkan tersangka yakni di rut dari Teradron sendiri. Ya disebut bahwa telah lalai dan mengakibatkan sejumlah orang tewas dalam kebakaran. Lalu dalam kasus pemeriksaan ini sudah ada total 11 orang saksi yang diperiksa, dan menurut kejadian dari para saksi tersebut, kebakaran terjadi pada pukul 15.20 sore. Ini berdasarkan keterangan dari dua saksi kunci, Said, yang melihat langsung bagaimana proses kebakaran tersebut dari awal hingga berakhir. Dan dalam keterangan saksi bahwa ada baterai ukuran 30.000 mAh ada sebanyak 4 tumpukan jatuh, dan menurut saksi tersebut setelah jatuh timbullah percikan api dari baterai tersebut, dan saat itu juga saat jatuh ke bawah terdapat baterai lainnya yang baik yang sehat maupun yang sudah rusak ikut terbakar, sehingga ini menambah percikan api semakin besar, Said. Dan berdasarkan saksi ahli dan juga penyidik bahwa kebakaran dimulai dari lantai 1 dan merambat ke atas, begitu, Said. Lalu juga faktor lainnya, ada baterai yang rusak ini terdapat 6-7 baterai yang error, rusak, dan bercampur. Inilah jumlah baterai yang awalnya menimbulkan percikan lalu menghambat dan merembet ke seluruh baterai lainnya di lantai 1, Said. Lalu pada saat ini polisi menyebut fokus dalam pemeriksaan manajemen perusahaan terkait penyimpanan baterai. Dari hasil penyidikan terbukti tidak ada SOP terkait dengan penyimpanan baterai drone yang baik dan benar. Tidak ada pemisah antara baterai rusak, bekas maupun sehat, sehingga semua baterai ini ditumpuk menjadi satu di dalam ruangan yang sempit 2x2 meter. Dan di satu ruangan tersebut juga terdapat genset panas, sehingga ini juga yang menimbulkan api cepat merambat dan membesar. Dan berdasarkan hasil pendidikan, gedung tersebut tidak ada pintu darurat, tidak ada deteksi asap, tidak ada proteksi kebakaran, tidak ada jalur evakuasi, dan juga gedung ini sebetulnya difungsikan untuk perkantoran saja, tetapi digunakan untuk fungsi lainnya sebagai penyimpanan baterai drone, di mana tadi kami sebutkan penyimpanan dalam kondisi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan SOP. Dan juga pertanggungjawaban hukum berdasarkan penyidikan, maka di sini ada kelalaian yang pasti dan sangat jelas dari manajemen, terutama dari Direktur Utama Teradron, karena tidak ada atau memastikan penyimpanan baterai yang benar, bahkan tidak ada petugas A3 keselamatan kerja untuk perusahaan tersebut, dan juga tidak ada pelatihan keselamatan bagi para karyawan, tidak menyediakan pintu darurat, tidak ada jalur evakuasi atau tempat penyimpanan yang layak bagi baterai drone ini. Dan terdapat ada sekitar 6 lantai, Said, di gedung tersebut, di mana lantai 1 dan 2 ini ada tempat penyimpanan dari baterai, sedangkan dari lantai 2 menuju lantai paling atas ini adalah office dan juga hall. Dan diinformasikan tadi saat ditemukan beberapa mayat di lantai atas, para mayat ini banyak ditemukan di dekat pinggiran kaca, di mana mereka tampaknya berusaha untuk keluar dan kabur untuk menyelamatkan diri saat kebakaran merembet ke atas. Namun sayangnya tidak bisa, Said, karena di dalam gedung tersebut tidak ada alat pemecah kaca, sehingga kaca tidak bisa untuk pecah, mereka tidak bisa lari sehingga harus meninggal. Dan disebutkan juga bahwa para korban yang meninggal ini bukan karena meninggal terbakar langsung oleh api yang merembet dari bawah, namun karena tidak berhasil meloloskan diri dari gedung, karena tadi saya sebutkan bahwa kacanya tidak bisa dipecahkan dan tidak ada jalur evakuasi sama sekali yang membuat para karyawan ini bisa keluar dari gedung. Ya, Said. Baik, Agnes, artinya memang pemberatan tanggung jawab saat ini ditujukan kepada dirut dari Teradron tersebut. Namun kita ketahui pemilik dan juga penyewa ini berbeda. Penyewa merupakan dirut, sementara pemilik gedungnya saat ini apakah juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak polisi, mengingat juga kapasitas dari gedung tersebut ataupun fungsi awal dari gedung tersebut seperti yang Anda sampaikan adalah sebagai perkantoran. Dan begitu pun lantai awal semulanya adalah 3 lantai
lantai saja. Namun kita ketahui saat ini yang tampak adalah 7 lantai. Artinya ada penyalahan prosedur juga di sana. Apakah ada potensi juga penambahan tersangka dan juga sudah diketahuikah akan dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik gedung tersebut, Agnes? Ya, Nisrina, untuk tahap awal ini kepolisian menyatakan bahwa saat ini masih mengutamakan penyidikan di pihak manajemen, di mana saat ini sudah ada tersangka ditetapkan, yakni Dirut dari Teradron sendiri. Dan saat ini disebutkan bahwa polisi akan memanggil pemilik gedung. Dan kami merasakan juga bahwa perusahaan Teradron ini baru saja menyewa gedung tersebut selama 2 tahun, sehingga memang gedung tersebut disewa dengan isi barang-barang yang beresiko tinggi, mudah terbakar tanpa adanya alat proteksi keamanan ataupun pelatihan ataupun jalur evakuasi bagi para karyawan untuk bisa menyelamatkan diri. Dan saat ini juga polisi terus memeriksa pihak-pihak lain yang mungkin saja menyebabkan kelalaian tersebut, sehingga saat ini sebenarnya prosesnya masih terus berjalan, tidak berhenti sampai sini karena saat ini masih terus melihat apakah ada potensi penambahan dari tersangka. Dan dari semua karyawan juga umumnya mereka tidak paham di sini untuk mengolah baterai tersebut, sehingga dari pihak manajemen memang lalai, dan dari pihak karyawan yang memang menjaga baterai-baterai tersebut juga tampaknya memang tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengelola baterai-baterai tersebut yang ditumpuk secara bersamaan satu ruangan yang sempit, bersamaan juga ada genset di bawahnya. Dan juga soal IMB, memang untuk gedung sendiri sudah ada surat IMB-nya, dan polisi menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Kerja terutama mengenai hal itu, dan tentu saja agar kejadian tersebut tidak berulang begitu. Ya, Nisrina. Baik, ada Adisa di studio ya, Agnes, dan selanjutnya Said. Baik, Agnes, terima kasih. Akan rencana pemeriksaan terhadap pemilik gedung, begitu ya. Kita akan nantikan seperti apa kelanjutan pemeriksaan terkait kasus ini. Terima kasih Agnes Valentina telah melaporkan langsung. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi yang sama, pemirsa. Beberapa jenazah dari korban kebakaran di gedung Teradron Jakarta Pusat telah diserahkan ke keluarga dan dimakamkan. Keluarga salah satu korban pun menegaskan akan meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan dan pemilik gedung Teradron. Suasana duka dan isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Novia Nurwana, wanita hamil yang menjadi korban kebakaran di gedung Teradron, Jakarta Pusat. Wanita yang sedang hamil ini diketahui sedang menanti kelahiran anak pertamanya pada Januari mendatang. Namun naas, dirinya menjadi salah satu dari 22 orang korban meninggal dunia yang telah diidentifikasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah disalatkan di rumah duka di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, jenazah korban langsung dimakamkan di TPU Desa Margoyoso. Novia diketahui terjebak di lantai 5 gedung Teradron saat kebakaran terjadi. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti kediaman keluarga saat peti jenazah Siti Saadah Ningsih tiba di rumah duka di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Siti juga merupakan salah satu dari 22 korban tewas dalam tragedi kebakaran gedung Teradron. Pihak keluarga sebelumnya telah menerima pesan singkat dari korban sesaat ketika Siti tengah terjebak dalam insiden kebakaran di kantornya bekerja. 1941 atau 42. Dia bilang terjebak kebakaran. Sempat pas kejadian itu masih sempat komunikasi sama bapak. Cuma 2 kali doang, setelah itu dihubungin kan. Di sisi lain, keluarga Raihansa Pinago Sipahutar yang juga salah satu korban kebakaran gedung Teradron menegaskan akan meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan dan pemilik gedung. Keluarga mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang disampaikan almarhum Raihansa semasa hidup terkait fasilitas keselamatan di tempat kerjanya. Salah satunya mempertanyakan tidak adanya simulasi kebakaran hingga akses pintu yang hanya satu jalur. Insiden kebakaran yang menewaskan 22 orang ini menegaskan betapa pentingnya keselamatan kerja, termasuk pemeliharaan barang-barang berisiko, penyediaan alat pemadam api ringan, jalur evakuasi gedung, hingga latihan evakuasi saat terjadi kebakaran. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, saya menyelesaikan